Selamat pagi Ibunya, apa kabar hari ini? Iya, selamat pagi Ibu Kepsek. Puji Tuhan hari ini kabar saya baik. Wah, luar biasa. Hari ini pagi juga sangat cerah sekali saya lihat. Iya. Oke, kemarin saya sudah mengeluarkan jadwal observasi seperti situng ini akademik. Jadi jadwalnya Ibu Nia ini besok mulai observasi ya? Iya, benar. Oke. Sebelum kita besok observasi, hari ini kita akan melakukan praobservasi dengan melihat modul ajar yang Ibu Nia siapkan dan kita berbincang sedikit tentang persiapan Ibu Nia besok. Baik. Ya, dari modul ajar yang sudah Ibu buat itu tujuan pembelajarannya apa Ibu? Ada 3 tujuan pembelajarannya ya Ibu ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian lingkungan biotik dan juga abiotik dengan benar. Kemudian yang kedua, membedakan contoh lingkungan biotik dan juga abiotik yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peran lingkungan biotik dan abiotik yang ada dalam kehidupan makhluk hidup. Wah, luar biasa sekali Ibu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira fokus pengembangan untuk besoknya apa? Fokusnya saya itu pada bagaimana siswa dapat mengidentifikasi peran lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik dalam kehidupan makhluk hidup. Kira-kira Ibunya dari fokus pengembangan tersebut, pencapaian atau tolak ukur apa yang Ibunya inginkan dari siswa? Kalau saya ingin supaya siswa itu dapat memahami dengan baik apa itu, bagaimana itu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik yang mereka pelajari. Kira-kira nih Ibunya, kemarin kan kita sudah sempat observasi juga ya yang bulan lalu ya, yang supervisi bulan lalu. Nah itu pasti ada tantangan dari pengalaman Ibu sebelumnya itu apa? Oh iya, benar Ibu. Jadi dari pembelajaran yang lalu itu saya memang mengalami satu tantangan yang luar biasa karena di situ saya belum mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dalam penyampaian materinya itu saya kurang menguasai, sehingga imbasnya kepada anak-anak. Di situ anak-anak mereka tidak bisa fokus dengan baik, mereka merasa bosan, merasa jenuh, sehingga kelas itu tidak hidup. Kira-kira untuk strategi yang besok ini dilakukan apa? Mungkin saya belajar dari pengalaman yang lalu, karena pengalaman yang lalu sudah tidak bagus. Jadi hari ini saya akan mempersiapkan diri dengan baik Ibu, dan juga saya akan mempersiapkan materi-materi dengan baik, kemudian ada pengajarnya, ada medianya yang saya persiapkan sehingga anak-anak itu bisa bersemangat dalam belajar. Berarti sudah merencanakan dengan baik dan modulnya sudah siap. Kemudian tadi kita ngobrol-ngobrol juga Ibu sudah menguasai untuk persiapan besok. Sangat luar biasa sekali. Jadi besok jam berapa ya? Besok jam 8 Ibu sampai jam 9.15 karena mata pelajarannya di jam pertama sampai jam ketiga. Sampai bertemu untuk besok, sukses selalu. Nanti dipersiapkan dengan baik apa yang dibutuhkan. Kita bertemu di esok hari. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa Ibu Nia. Baik, Ya. ya selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Tadi luar biasa saya sudah melihat observasi supervisi akademik. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Anak-anak semangat sekali, luar biasa. Provisi ya untuk Ibu. Terima kasih. Ya.
Eh, kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi sebelum supervisi akademik. Hari ini Ibu sudah melakukan observasi supervisi akademik dan setelahnya saya minta waktu hanya 10 menit saja. Baik, ya. Baik. Kita berbincang, Ya, melakukan fase observasi. ya, bisa itu. Baik Ibu Nia, tadi pelajarannya apa ya dan tujuan pembelajarannya apa ya? Tadi pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu tentang mata pelajaran IPA, lingkungan abiotik dan biotik. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan biotik dan abiotik dengan umum. Kemudian yang kedua, membedakan contoh-contoh lingkungan biotik dan abiotik di sekitar mereka. Dan tujuan pembelajaran ketiga, mengidentifikasi peran lingkungan biotik dan abiotik dalam kehidupan makhluk hidup. Mungkin itu Ibu 3 tujuan pembelajaran yang saya rancang dalam belajar. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kan kita lagi bincang-bincang nih Ibu Nia. Dari Ibu, apa yang Ibu inginkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Ya, yang pastinya setelah Ibu Kepala melihat tadi proses apa yang terjadi di dalam kelas, ya pastinya saya tidak menutup kemungkinan untuk Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada saya untuk perbaikan-perbaikan ke depan dalam pembelajaran ini. Jadi tujuan kita berbincang hari ini untuk peningkatan kompetensi saat observasi selanjutnya, ya kan? Betul. Oke. Kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dari tadi, mulai dari persepsi, kemudian ada kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir, bahkan ada evaluasi juga. Kira-kira bagian mana yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin di bagian kegiatan inti ya, Bu ya. Karena tadi memang ada sedikit kelemahan di situ, di mana saya ketika membentuk anak-anak itu dalam kelompok, mereka ada dalam kelompok, tapi ada beberapa anak yang tidak konsentrasi, yang sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga ketika waktu saya menjelaskan dan menuntun mereka di dalam diskusi, mereka tidak memperhatikan secara baik. Jadi ketika presentasi kelompok mereka juga itu ketinggalan. Oh, jadi itu. Apa sebenarnya fokus tantangan utama tadi itu dari anak pecahnya konsentrasi itu karena? Oh ya, mungkin itu tadi ketika saya menyampaikan ada materi yang tertinggal. Jadi tidak berkesinambungan, tidak nyambung. Jadi anak-anak mungkin juga di situ merasa heran atau seperti apa ya itu ya. Dalam ya. Terus menurut Ibu nih, tadi Ibu sudah tahu bahwa ada tantangan-tantangan itu. Dari Ibu sendiri, adakah cara untuk mengatasi tantangan itu supaya nanti jangan terbawa lagi di observasi selanjutnya? Betul, iya. Jadi dengan adanya hal-hal tadi, mungkin ke depannya saya harus mempersiapkan dengan baik itu materi, modul ajar, KPD dan juga manajemen kelas, sehingga anak-anak tidak terfokus saja pada permainan-permainan mereka, tapi mereka lebih pada konsentrasi kepada materi yang disampaikan. Mungkin ada hal perbedaan antara LKPD yang kemarin atau yang sekarang, apakah ada hal beda yang mungkin Ibu Nia mau lakukan untuk observasi selanjutnya? Iya, mungkin kemarin untuk LKPD-nya mungkin biasa saja. Yang nanti yang akan saya buat perubahan di LKPD itu ya mungkin ada gambar-gambar yang akan saya taruh di situ, seperti contoh lingkungan biotik, sehingga mereka bisa mengerti lagi secara mendalam dan mereka bisa mengerjakan LKPD itu. Luar biasa ya. Jadi memang perencanaannya sudah matang sekali. Untuk memulainya ini, apakah ada hal lain mungkin hal-hal lain yang mungkin Ibu persiapkan? Ada kolaborasi dengan
pihak lain atau seperti apa, atau ada bahan-bahan lain khusus yang mungkin harus dipersiapkan? Iya, baik Ibu. Jadi memang dalam menyusun perencanaan ini saya tidak sendiri tentunya ya Ibu ya. Pasti saya dibantu dengan teman-teman guru, juga kepala sekolah Ibu sendiri, terus dengan siswa-siswa dan juga warga sekolah yang lain. Dari tadi yang sudah Ibu rencanakan, kemudian tadi kita sudah melakukan observasi, kira-kira dari angka 1 sampai 10 sekarang Ibu di titik mana? Yang jelas saya di angka 10. Luar biasa, berarti angka 10 besok harus 10 plus ya. Iya, oke. Nanti saya minta rancangannya, Baik. rancangannya sudah diperbaiki, kemudian apa-apa yang nanti dipersiapkan untuk observasi selanjutnya, terus kemudian kapan waktunya, kira-kira kapan waktunya? Saya minta tegak waktunya ya. Yang pastinya minggu depan ya Ibu, di hari Jumat di mata pelajaran yang sama. Berarti hari Jumat di mata pelajaran yang sama. Saya tunggu tadi konsep-konsepnya yang sudah direncanakan untuk evaluasi selanjutnya. Nanti kita bertemu lagi di hari Jumat. Sampai jumpa, tetap semangat. Hari ini sudah luar biasa. Saya harapkan besok lagi hari Jumat itu lebih luar biasa lagi dengan penuh perencanaan dan medianya juga dipersiapkan dengan baik sehingga apa yang tadi sudah diharapkan Ibu bisa tercapai di observasi selanjutnya. Selamat siang, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu.